Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Satu Arah Jogja akan membagikan bincang medis yang akan disampaikan Ustadz yang sekaligus dokter spesialis bedah, yaitu beliau Bapak Dr. Taufik Nugroho, yang akan membuka wawasan kita akan perkembangan medis sebagai peluang yang berharga untuk mendekatkan diri kepadanya, merenungi kebesarannya, dan memperbaiki diri kita dalam beribadah. Mari kita simak bersama tausiah beliau. Makanya faktor psikis, faktor bagaimana seseorang menerima satu ketetapan dari Allah itu sangat penting. Bandingkan dengan pasien lain. Bu, ini hasilnya sudah keluar dan insya Allah kalau hasil PA seperti ini, hasil patologi seperti ini sudah vonis, bukan diduga lagi tapi sudah pasti. Terus pun tidak, ini panjenengan, ini ganas, ini kanker. Ngaten nggih Pak? Iya. Nah, terus kedahe kados pundi? Ya kalau menurut ilmu kedokteran mestinya panjenengan nanti operasi begini dan seterusnya. Ya kalau memang harus gitu, bismillah, monggo Pak Dokter, saya siap. Bandingkan orang yang nerima seperti itu divonis bahwa payudaranya harus dibuang satu, dia pulang karena periksanya nggak sama bapaknya, sampai di rumah ngomong sama suaminya, Pak, positif ya Pak, positif ya, kanker. Nah terus ya, dokter ndawe operasi yo. Lah ya wis bismillah, aku sing pinter iki rak dokter ora awake dhewe nurut. Nggih, nang anu lho Pak, operasine dikuang kabeh. Ayo ora apa-apa, kuang kabeh loro, siji ra ndak. Bukan masalah apa, tapi bagaimana seorang suami, seorang istri menerima vonis bahwa itu harus dibuang itu enteng banget gitu loh. Itu besok pagi mau operasi, dia tidur nyenyak. Tidur nyenyak gitu. Dan karena tidur nyenyak, dia nunggu operasi 2 hari, 3 hari itu, dia tidurnya nyenyak, makannya enak, sehingga kondisi fisiknya bagus. Ketika operasi, kondisinya baik. Wah, ini teori ini ya anu nih prakteknya ya angel. Ya justru teori itu selalu angel dipraktekin, nek diceritake ceritanya gampang. Tapi kalau kita tidak bisa lakukan itu, ya kita yang akan jatuh gitu. Terus rugi sama positif. Iya. Itu makanya salah satu resep dari orang yang tenang itu adalah dia harus yakin bahwa yang dia dapatkan itu yang terbaik. Jangan bayangkan nggak, sekarang anggota Rarurbo itu ada 2 orang yang sakitnya cukup serius. Pak Anto harus cuci darah seminggu 2 kali. Bayangkan nggak jenengan suatu ketika Pak Anto berdoa, Duh Gusti Allah, mbok kula diparingi penyakit sing marahi kula cuci darah. Jenengan bayangkan nggak ada doa seperti itu? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kalau ada orang berdoa gitu, komentar kita apa? Gendeng. Iya kan? Gendeng. Gendeng kan gitu. Jenengan bayangkan nggak? Bu Isdonga suatu ketika bar salat tahajud, Gusti Allah, mugi panjenengan paringi kula kanker payudara ben dioperasi kula siji mawon. Sing diradak. Bayangkan nggak jenengan ada doa seperti itu? Enggak. Tidak mungkin gitu. Karena apa? Karena yang berdoa minta sehat itu dia menganggap bahwa sehat itu adalah baik untuk dia. Pak Anto berdoanya, ya Allah beri saya kesehatan. Karena apa? Karena Pak Anto yakin bahwa sehat itu lebih baik untuk dia. Tapi betulkah itu? Ternyata nggak selalu. Ya. Banyak bukti bahwa sehat itu suatu ketika sakit itu lebih baik daripada sehat. Jadi kan bayangkan nggak ada orang berdoa,
Dia dalam perjalanan nyetir menuju bandara karena mau terbang. Terus dia doa, ya Allah, mudah-mudahan macetkan jalan biar saya terlambat, kasih tau mabur. Ada nggak orang berdoa gitu? Ada. Nah mungkin pasti doanya, ya Allah, berilah lancar, tinggal setengah jam kan gitu. Sehingga kalau jalanan macet, itu orang akhirnya protes gitu. Gusti Allah, piye to yo, akhirnya perjalanan ibadah kok ya digawe telat, digawe aduh, bisa telat. Dan ternyata telat betul gitu. Tapi begitu telat, dia mengatakan, alhamdulillah jalanan macet. Alhamdulillah saya tidak jadi terbang. Karena apa? Karena pesawat yang mau dinaiki itu Lion nyebur ke laut. Satu-satunya orang yang terdaftar di manifest dan selamat itu cuma satu orang bapak-bapak yang mau nengok buliknya di Sumatera, tetapi terlambat karena jalanan macet. Kan terbukti bahwa ternyata macet itu baik untuk dia. Tapi kan dia kan nggak tahu, makanya doanya mudah-mudahan lancar kan gitu. Sesudah kejadian, baru dia mengatakan, alhamdulillah saya telah macet. Tadi dia, Gusti Allah piye to ya? Kan gitu. Elek-elek model. Lagi jaluk. Nah, itu juga makanya dokter itu kan urusannya resep. Kalau panjenengan pengen tidak gelisah, pengen hidupnya tentram, tidur nyenyak, apapun keadaannya, makan enak apapun lauknya, itu resepnya ada 2. Pertama, panjenengan harus yakin bahwa Allah lah yang paling tahu apa yang baik untuk kita. Karena seringkali kita itu ternyata nggak tahu apa yang baik untuk kita. Gitu. Nah, contohnya banyak. Yang secara umum baik apa benar itu ternyata tidak selalu benar. Contohnya ya itu tadi contoh yang ekstrim di cerita itu Sa'labah. Sa'labah yang melarat, bangun kan kalau dia minta sugih, minta didoakan sugih sama Nabi itu kan bangun kan. Wajar dan common sense itu adalah betul gitu loh. Bahwa orang kaya itu lebih baik daripada orang yang melarat. Karena dengan kaya dia bisa infak, wakaf dan sebagainya. Tetapi Nabi mengatakan, rasa kuwi apik ngono kuwi. Dan ternyata betul ketika dia jadi kaya, dia nggak ke masjid lagi. Iya. Salah nggak ke masjid lagi gara-gara kaya. Bahkan kemudian ketika ada perintah bayar zakat, dia nggak mau bayar zakat juga. Karena kaya. Artinya common sense yang mengatakan bahwa orang kaya itu baik karena dia bisa begini-begini, ternyata dalam kasus itu tidak berlaku. Ya. Nah, makanya sekali lagi resepnya, yakinlah Allah itu yang paling tahu apa yang baik untuk kita, lebih tahu dari kita sendiri. Nah, yang kedua, kalau sudah yakin itu, yakinlah karena kita sudah berusaha baik dengan Allah. Ya, syaratnya ini, kita sudah berusaha baik dengan Allah. Yakinlah bahwa Allah pasti akan berikan yang terbaik untuk kita. Tapi syaratnya itu tadi, kita baik dengan Allah. Kalau kita sudah baik dengan Allah, yakinlah Allah berikan yang terbaik. Walaupun kadang-kadang yang baik untuk kita itu menurut kita kadang-kadang kita anggap tidak baik. Termasuk diantaranya adalah sakit, kepaten anak, omahe kena gempa dan sebagainya. Kan menurut kita itu nggak baik. Tapi yakinlah kalau kita baik dengan Allah,
itulah yang terbaik untuk kita. Pasti ada sesuatu di balik itu. Pasti ada sesuatu di balik itu yang itu adalah baik untuk kita. Makanya salah satu doa yang diajarkan itu salah satu diantaranya adalah Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, berilah aku jiwa yang tenang, berilah aku jiwa yang tentram, berilah aku nafsu mutmainnah. Tu'minu biliqa'ika, yaitu jiwa yang yakin, ya, bahwa nanti akan ketemu dengan Engkau ya Allah. Jadi jiwa itu yakin akan ketemu dengan Allah, maka dia jadi tenang. Karena apa? Karena dia nggak akan mencong-mencong gitu. Ketika mau menggok gitu, dia ingat, aduh besok ketemu Allah. Nek ditakoni, kowe tanggal 15 Mei 2004 apa Indra? Nah, nek kalau kita menggok kan izin jawabnya kepada Allah kan. Arep ngapusi, mosok ngapusi Gusti Allah. Ning arep ngaku, mosok elek ngaku. Maka alternatifnya apa? Enggak. Karena yakin mau ketemu Allah, maka yang menggok itu enggak dilakukan. Nah, orang kalau tidak menggok, lurus-lurus, itu hidupnya tenang. Kenapa? Karena nggak khawatir. Tapi kalau menggok, udah yang pernah jadi pejabat siapa? Pak Joko. Pak Joko. Kalau jadi pejabat menggok, Enak. terus kemudian ada telepon dari pusat itu, besok ada inspeksi dari inspektorat, besok mau datang. Kira-kira disuguhi soto kudus, terasa enak nggak? Wah, enak. Nggak ikut makan, kancane udah makan, nggak makan. Karena apa? Udah bayangkan, waduh inspektorat teko sesuk, aduh mati aku. Yang dipikir apa? Instruksi anak buah, siapa gimana caranya menghindar. Itu bikin nggak bisa tidur. Tapi kalau orang yang lurus-lurus saja diberitahu besok inspektorat mau datang, ya monggo saja, siapkan aja nasi padang atau apa, atau nek kursa ditelepon ya ditelepon ngerake dahar apa, santai aja gitu. Karena apa? Karena yakin saya lurus, mau inspektorat mau apa, mau datang periksa kantor saya nggak masalah gitu. Karena apa? Karena saya tahu bahwa saya dan anak-anak semuanya lurus. Dan itu terjadi kalau kita yakin bahwa nanti akan ketemu Allah. Makanya resep nafsu mutmainnah itu pertama yakin ketemu Allah. Kemudian tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika. Yang kedua syaratnya adalah ridho terhadap apapun yang ditimpakan oleh Allah. Jadi ketika ada musibah datang, dia ridho. Dan ridho itu munculnya kalau kita paham. Kita mintanya sehat, tapi diberi sakit. Alhamdulillah. Kita berusaha sembuh, berobat ke rumah sakit, ke dokter dan sebagainya. Tapi kita nerimanya seperti tadi gitu, disuruh operasi. Nggih nek menurut wong pinter kudune dioperasi, nggih bismillah. Insya Allah saya siap. Susune diilangi lho. Ya nek pancen kudu ngoten nggih mboten napa-napa bismillah. Sok tuku SGM. Dia masih bisa ndagel gitu karena apa? Karena dia paham gitu. Putrane meninggal. Sedih orang anak mati, masa nggak sedih. Tapi dia tidak larut dalam kesedihan seperti itu. Dia, insya Allah anak itu nanti akan jemput saya di surga. Insya Allah api neraka nggak akan terasa panas bagi saya karena anak saya sudah nyegati.
Karena paham, maka kematian anak membuat dia tidak masalah gitu. Karena paham. Jadi nerima musibah itu dengan ikhlas, dengan ridho, karena paham. Makanya seperti dulu pernah saya ceritakan, Abu Dzar itu ketika ditanya Rasulullah, apa yang membuat kamu paling berbahagia? Dia menjawab, saya paling merasa bahagia itu kalau Allah berikan saya rasa sakit. Jadi bahagianya kalau diberi sakit. Kan orang lain pada bingung gitu. Karena sahabat yang lain itu, saya paling bahagia kalau Allah berikan saya rezeki banyak sehingga saya bisa sumbangkan, bisa infakkan dalam jumlah besar. Nabi tersenyum dan bilang, "Sip, teruskan." Ada lagi tanya, "Kamu bahagia karena apa?" "Saya paling berbahagia kalau ada panggilan berjihad. Kalau gitu, siap. Kapan-kapan berangkat perang." "Siap, komandan." Nah, begitu Abu Dzar yang ditanya, jawabnya, "Saya paling berbahagia tuh kalau Allah berikan saya sakit." Kan orang jadi pada bingung gitu. Loh, aneh gitu. Kenapa begitu? Gitu. Dia jawab apa? Karena ketika saya diberi sakit, saya merasa bahwa Allah mendekatkan saya dengan dia. Karena apa? Karena pertama, ya dengan sakitnya itu dia jadi ingat bahwa saya selama ini diberi nikmat sehat dan sekarang diberi sakit. Kemudian dia paham gitu. Kalau orang beriman sakit, maka alternatifnya itu apa? Dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah karena sakitnya itu. Kan seneng. Atau kalau bukan itu, maka derajatnya akan dinaikkan oleh Allah di sisinya. Naik pangkat di hadapan Allah. Nah, kenapa mesti jadi sedih? Naik pangkat di perusahaan aja senengnya nggak karuan. Ya. Padahal gajinya ramundak. Cuma pangkatnya yang mudah, tapi seneng gitu loh. Ya. Lah ini naik pangkat di hadapan Allah, sing ngunggahke pangkatnya ya Gusti Allah. Kok nggak seneng? Dan itu didapat ketika seseorang bersabar ketika dia sakit. Makanya musibah berupa sakit itu akan diterima dengan ridho kalau orang paham. Ya, itu syarat yang kedua. Satu, jalannya lurus karena yakin ketemu Allah mempertanggungjawabkan. Yang kedua, ridho terhadap apapun yang ditimpakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya secara khusus, watak na'u bi'ata'ik. Qanaah. Qanaah itu artinya bisa mencukupkan berapapun angka diberikan oleh Allah. Orang kalau sudah seperti itu, dia tidak akan gelisah lagi. Karena apa? Diberi 5 juta sebulan, alhamdulillah cukup. Diberi 15 juta sebulan, alhamdulillah cukup, infaknya tambah. Nyelengi nggo wakaf, nyelengi nggo umroh, ngurusi anak yatim, nyekolah dan sebagainya. Diberi 50 juta sebulan, alhamdulillah cukup juga. Suatu ketika sebulan mengoleh 1 juta, alhamdulillah cukup. Dicukupkan. Bu, cukup nggih 1 juta cukup nggih, Bu. Nggih mboten napa-napa, mbiyen malah 500 pun cukup tok. Teringat masa lalu, yang dikenang itu yang enak-enak itu. Wong mbiyen 500 cukup kok saiki 1 juta ora cukup. Mesti cukup, bismillah. Dan Pak Andre kok sepi iki piye? Kok sepi piye? Alhamdulillah sempat ngaji. Ngaji. Nek sing jajan akeh banget kuwi salat kuwi kadang-kadang merah sempat iki. Ha iki rada sepi, alhamdulillah iso ditinggal salat ning masjid gantian, sempat ngaji. Aku seminggu iki kadang pisan lho. Gara-gara bakulane ratek laris. Melihatnya dari sisi-sisi seperti itu. Maka sekali lagi kuncinya yang ketiga adalah qanaah. Kalau orang tidak qanaah, itu 5 juta ora cukup. 5 juta enggak cukup, kemrungsung. Begitu tambah jadi 10 juta, jadi cukup. Enggak, lebih enggak cukup lagi. Kemrungsung. 50 juta jadi cukup? Oh enggak. Kemrungsung. Kenapa?
Oleh 5 yuta ora cukup. Golek utang. Utangnya 2 yuta kan. Oleh 10 yuta, utangnya luwih oke. Sehingga apa? Sehingga apa yang diterima itu nggak pernah cukup. Nah, kalau orang sudah seperti itu ya. Nah, kalau orang udah lurus takut melakukan kekeliruan karena nanti harus ketemu Allah, ridho diberikan musibah wujud apapun, qanaah menerima berapapun angka diberikan oleh Allah, mau sedih gimana? Berilah contoh apa yang kira-kira akan membuat orang ini sedih. Monggo silahkan, ada yang mau usul. Apa yang kira-kira akan membuat orang seperti ini jadi sedih? Nggak ada. Semoga tausiah yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk lebih sempurna dalam menjalankan ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin.